perjalanan kita memang banyakkan proses giving di awal. Giving itu kita percaya kalau take and give udah normal. Kalau giving, give and take, give and receiving. Nah, give and receiving, itu give and receiving. Ya, jadi itu salah satu fondasi kita percaya, Chief. Ya, salam sukses. Kita akan membahas tentang sebuah kesuksesan hari ini. Jadi tiba-tiba ada perusahaan, ya sebelumnya orang tidak banyak tahu kecuali orang-orang yang betul-betul memperhatikan, ya. Orang-orang yang ada hubungannya dengan tech, orang-orang yang ada hubungannya dengan branding, nah baru tahu. Tapi perusahaan ini ya listing 4 April dan kemudian tiba-tiba mencatat angka-angka yang foundernya sendiri, saya pikir mereka harus bersyukur karena mereka tidak menyangka akan seperti itu, ya, yaitu Weir Group, ya, yang sekarang menjadi hot topic, ya, dan chairman dari Weir Group, foundernya sudah ada di studio, Daniel Surya. Woy. Kehormatan Chief Helmi diundang lagi. Makasih. Rambutnya jingkrak dari dulu, ya. Iya, ini tanda udah bukan muda lagi. Sama udah rilis. Sudah rilis, ya, agak lega dikit. Tapi banyak IPO, ya. Iya, ternyata tambah banyak kerjaannya. Tambah banyak, ya. Mesti eksekusi, mesti terus maintain supaya kita mencapai tujuannya. Menjadi tujuan. Iya. Oh, tapi saya pikir di beyond, ya, beyond dari ekspektasi, ya, Nil, ya. Sangat beyond, ya. Beyond. Jadi kita tahu diri lah sebagai perusahaan yang bangun fundamental. Ya. Saya sama BOD kuncinya kan cuma satu. Kita selama 12 tahun kerja bangun augmented reality platform. Kita sadar ini bukan teknologi yang bisa dimengerti dengan mudah. Ya. Jadi ya kita bangun fundamental sampai bangun relevansi jalan. Ya kita tahu diri lah, Chief, tahu dirinya ya. Mesti deliver. Ya. Soalnya bukan investor tidak percaya, tetapi investor pun dia bisa pilih banyak sekali portfolio. Ada e-commerce pada masa 10 tahun yang lalu. Jadi kita mesti tahu diri untuk bisa membangun relevansi, dapat revenue, terus growing gitu kan. Jadinya ya di luar ekspektasi. Saya sih sama BOD, sama teman-teman bersyukur lah ya. Terima kasih atas semua dukungannya. Jadi bayangkan ya, ini kalau bisa dikasih rekor muri, saya pikir udah rekor muri lah. Jadi saya barangkali mencatat, saya nggak terlalu merhatikan bursa, tapi teman-teman gila nih Weir gitu. Saya tahu banget start dengan valuasi 2 triliun, ya, betul? Betul. Ya, dengan rilis dengan IPO dengan 168 per lembar saham, dan hari ini kita syuting hari ini tanggal 21 April sudah berapa? 15T lebih. 15T lebih. Ya. Nggak menuju ke sana sih. Jadi sebetulnya yang kita tuju itu cuma bisa bikin masa depan yang frameless, masa depan tanpa bingkai itu tercapai buat Indonesia. Buat Indonesia. Jadi itu yang penting. Penting itu. Unicorn nggak unicornnya buat kita bukan hal yang penting gitu. Sebab dari dulu founders kepengen kerja untuk deliver ini supaya Indonesia tuh kalau masuk dari web 2.0 ke 3.0 itu di starting point yang sama negara lain. Jadi ya kita sih bersyukur. Itu kan publik, jadi kita ya berterima kasih pada publik gitu. Dan ini organik. Dan ini organik. Ya, nggak ada goreng-gorengnya. Nggak ada. Karena gue tahu minyak goreng jadi mahal gara-gara ada yang goreng-goreng. Nggak ada goreng-goreng. Bukan kami itu, bukan kita. Nggak ikut-ikut kita. Apa yang menurut Daniel kan menjadi inspirasi, ya, perusahaan pure lokal, ya, foundernya siapa aja? Saya, Michael, Jeffrey Budiman, ada Jimmy Halim, ada Philip Cahyono, dan banyak, ada Senja Laswardi juga. Ya, semuanya lokal. Lokal. Ya, tidak ada orang asing sama sekali. Nggak ada. Pemilik sahamnya pun juga lokal semua, ya? Lokal. Semula, ya? Awal lokal dan sampai sekarang justru ya masih banyak lokal. Maksudnya lokal. Lokal, ya. Ya. Lokal. Jadi ini apa berbeda dengan tech company yang lain yang kadang-kadang sebagian besar sahamnya malah dimiliki oleh investor luar negeri. Iya, mungkin karena seperti yang tadi saya bilang tuh, Chief, di awal. Kan 11 tahun yang lalu disruption itu dibagi banyak sekali, didominasi dengan disruption awal, yaitu misalnya e-commerce, e-payment, e-logistik. Ya kita agak, ya semua itu kan masih di web 2.0 ya kan. Kita
melihat biasanya setelah Web 2.0, 3.0. Cuma kita memberanikan diri untuk memulainya 11 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kita sih kepengen banget dulu didatengin sama investor yang believe ke kita. Cuma saya rasa investor pada saat itu banyak fokusnya ke Web 2.0, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi saya sama founders yang lain terpaksa mencari investor lain, yaitu klien-klien yang bisa pakai jasa kita. Ya akhirnya ada pandemi, terus kemudian Web 3.0 masuk, mulai bridging, tipus ke sana dengan adanya metaverse, AR, VR, AI jadi penting. Nah sekarang seperti 10 tahun yang lalu ketika investor ngelihat, oh ya ini portfolio yang di Web 2.0, oh ada yang mulai nih ya di 3.0. Nah mereka baru mulai melihat gitu. Jadi saya pikir apa ya, shifting wear dari perusahaan branding ya, perusahaan ya media lah ya, dan kemudian switch ke AR, VR gitu, itu menjadi sebuah keberkahan ya, Nil ya. Iya, jadi memang pada saat awalnya kita tuh melahirkannya Wear itu dengan dua pilar, satu brand, satu lagi augmented reality yang backed by AI. Nah, cuma sekali lagi seperti zaman dulu, kalau kita ngomongin dua-duanya komunikasi nih, Chief. Cuma kalau yang brand lebih mudah dimengerti, soalnya orang udah pasar udah ngerti itu apa itu branding. Tapi kalau ngomongin augmented reality, mereka tuh masih ya nanti dulu deh gitu. Padahal kalau diperhatikan jejak digital kita di YouTube misalnya, kita itu ada video-video YouTube kita tuh 12 tahun yang lalu di project-project AR, baik di Indonesia dan mancanegara. Cuma karena mungkin nature-nya salah satu foundernya orang branding saya gitu yang banyak maju sebagai CEO, maka Wear itu terlihat sebetulnya kayak perusahaan branding, padahal enggak dua-duanya. Kenapa kita melahirkan dua pilar ini? Sebab saya percaya bersama dengan manajemen, technology company yang gede-gede di luar sana yang base-nya AI, itu duitnya juga dari iklan, dari brand, contohnya Google, YouTube, ya kan. So we need to jalanin dua pilar ini. Nah, belakangan AR-nya udah mulai kedengeran, tapi mulainya memang dua itu, Chief, langsung. Ya, jadi untuk yang belum tahu, Daniel Surya pernah menjadi tamu saya barangkali 2 tahun lalu ya, 1,5 tahun lalu ya. Betul. Saya datang ke kantor mereka di Jalan Panjang. Kita waktu itu ngomongnya masih tentang augmented reality. Betul. Ya, jadi ini perusahaan memang luar biasa, mendapatkan penghargaan banyak sekali ya, dari Silicon Valley. Ya, betul. Di Silicon Valley itu 2015, 2016 Best AR Campaign Company dari AWE Augmented World Expo, I40 Company dari media di London yang di award di London Stock Exchange. Diundang pemerintah ke Davos mewakilin Indonesia, bangga banget 2019 dan 2020. Dan baru aja dinoted sama Forbes sebagai Metaverse Tech Company to Watch di tahun 2022. Dari situ awalnya. Iya. Dari situ. Jadi tiba-tiba saya dapat dikiriman dari Daniel Surya atau Michael yang kirim saya. Ada satu artikel dari Forbes ya. Forbes Texas kalau nggak salah ya. Forbes Europe. Forbes Europe. Iya. Ya, jadi ada kalau nggak salah ada 7 atau 8 perusahaan Metaverse. Metaverse. Waktu itu Metaverse menjadi pembicaraan orang begitu perusahaan Facebook jadi merubah perusahaannya menjadi Meta karena masuk ke Metaverse. Betul. Dan di tulisan itu dia bilang, ini ada satu perusahaan Indonesia, di situ ada Microsoft ya, Facebook, ada Yahoo ya, Google, ada Google, ada berapa lagi dan ada Wear, perusahaan Indonesia, dan ini Wear ini dianggap bahwa sebelum Mark Zuckerberg mikirin Metaverse, mereka udah berMetaverse. Iya. Itu yang saya kirim kemana-mana. Saya ingat betul saya bicara sama Indrawan Nugroho. Iya. Indrawan Nugroho kemudian ngebahas itu dan akhirnya kemana-mana. Iya. Terima kasih, Chief. Itu Chief Helmi yang pertama kali ngomongin itu. Akhirnya kita bikin seminar yang juga cukup bikin heboh ya. Iya, betul. Wear. Betul. Dan akhirnya menjadi kebangkitan juga ya untuk anak-anak muda Indonesia. Betul. Mereka bangga betul ada perusahaan Indonesia yang semula kan kita selalu tertinggal ya. Betul. Dengan adanya itu sebetulnya kita sekarang lebih mudah untuk mengajak anak-anak muda Indonesia berpartisipasi. Sebab kita percaya di Web 3.0 itu sebetulnya platformnya akan beda nih. Platformnya itu
tingkat kolaborasinya akan lebih tinggi gitu. So yang play the game itu akan take over sebetulnya dunia web 3.0 itu akan the next generation, Chief. Jadi bukan kita lagi. Makanya ada awareness seperti itu kemarin. Sekarang istilahnya gampangnya cari tim baru nggak terlalu susah lah, gitu. Mencari tim buat kerja di WIR. Buat kerja ya. Kita tahu bahwa IT itu sekarang tech itu kan talent crisis juga ya. Oh iya, sangat. Jadi kita dan mencari klien juga ada gampang. Gue dengar bos ya. Alhamdulillah. Gila loh. Jadi 3 bank himbara besar ya. Bank Mandiri, BRI dan BNI, metaverse-nya semua dipegang oleh WIR. Kemudian juga ada Kalbe. Kalbe Pharma. Kalbe masuk ke kita, Kalbe Nutritionals. Dan yang lain-lainnya sebab mereka ingin melihat bahwa menyadari 2.0 menuju 3.0 itu kan sebuah transisi seperti dulu 1.0 yang sifatnya cuma read only. Lalu ke 2.0 jadi dinamis, orang bisa berpartisipasi, consumer jadi prosumer, jadi consumer nggak hanya consume tapi produce, seperti punya handphone, videoin something, terus upload. Di web 3.0, semua digital asetnya bisa interaktif dan bisa dimilikin. Kalau di 1, 2, ya jadi transisi dari 1 ke 2-nya massive, apalagi yang 2 ke 3 gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini intinya mereka sudah ada di market udah lama sekali, lebih lama daripada kita. Jadi mereka selalu ready untuk memasukin the what comes next gitu di sebuah internet platform. Sedangkan kehidupan kita dan generasi berikutnya itu sudah lebih banyak di online dan akan lebih banyak lagi di online. Nah, apa yang terjadi kalau mereka nggak ready? Nah, kenapa banking paling responsif? Kalau menurut saya sih, banking itu kan sebetulnya a tech company. Cuma dengan banking license. Dengan banking license. Iya, jadi mereka dari awal sudah membangun sebuah convenience platform melalui inovasi dan teknologi. Contohnya, ngambil uang nggak usah lagi ke teller, ATM, ya kan? Nah, terus berubah sampai akhirnya jadi digital money dan yang lain-lainnya. Dan buat saya, banking jadi key karena yang mereka pegang itu cuma satu kata, yaitu trust daripada masyarakat, uang di sebuah platform teknologi. Dan untuk membangun efisiensi, convenience, banking itu melihat bahwa ya mereka harus adapt dengan cepat. Kalau perusahaan farma yang di metaverse kan apa ya? Di awal banyak sekali lebih sifatnya sebetulnya bangun edukasi. Tapi nanti ke depannya akan macam-macam. Bisa aja di education, di health akan evolving. Jadi mungkin akan ada the new format of doctors misalnya, the new format of mendapatkan information mengenai nutrisi, the new format of fitness, the whole ecosystem A to Z delivering information sampai produk sampai ke consumer, sampai mereka bisa monitoring, itu bisa dilakukan dengan metaverse technology yang bukan hanya VR, tapi merupakan komponen-komponen yang lebih luas. Misalnya ada kehidupan nyata dengan AR, sit down in an environment dengan VR, dengan mobile masih dipakai juga, dibangun dengan infrastructure reporting yang smart dengan blockchain, dan itu akan kejadian nanti full-fledged-nya di web 3.0. Nah, sekarang mesti mulai sekarang. Ini dalam transisi ini kayak kita dulu ngeliat YouTube streamingnya lama banget. Itu zaman dulu banget kan. Tapi sekarang everybody is like, ini bukan sebuah teknologi yang advance lagi YouTube. It's just bagian dari kehidupan. Nah, kita tuh sekarang di web 3.0 tuh at that stage, bahkan lebih earlier. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan tuh. Jadi siapa yang men-shape, dia akan mendefine future-nya gitu kan. Makanya shaping the future ini sekarang nih sebetulnya. Kalau di perbankan, saya lupa tadi nanya kan, apanya yang di metaverse kan? Jadi yang diawali lebih sifatnya information dan brand awareness dulu. Jadi mereka akan bangun on the platform, yaitu cabang misalnya, yang dimana bisa dapat, kita bisa masuk sebagai avatar, bisa mendapatkan informasi mengenai jasa-jasa perbankannya. Lalu di combine mungkin dengan gamification-nya gitu. Sampai nantinya ke depan
maybe there will be, kalau peraturannya udah jelas, regulasinya udah jelas, transaction di metaverse gitu kan. Nah itu lagi digodok oleh government, tapi di awal semuanya itu membangun edukasi persis kayak Web 2.0 juga, Chief. Ini ada FOMO-nya juga kali ya? Pasti ada. Ya, pasti ada. Ngeri ketinggalan aja. Iya, pasti ada. Tapi saya melihat FOMO itu nggak necessarily bad, asal di combine dengan plan yang benar gitu. Betul. FOMO bukan sesuatu yang harus konotasi negatif ya. Iya, betul. Jadi FOMO yang bahaya adalah FOMO ikut-ikutan ya. Terus tapi dia nggak ngerti dan nggak nge-plan. Iya. Saya dengar ada kota juga ada mulai metaverse ya, Makassar ya. Makassar udah mulai, kebetulan kita sempat diminta ya bangunnya dengan edukasi dulu. Pak Wali Kotanya juga sangat luar biasa mencoba mempush ke arah sana dalam bentuk pelayanan nantinya. Sebab di metaverse beliau ngelihat ini bisa 24 jam 7 hari ini non-stop pelayanan. Jadi tidak harus pergi ke kantor ya? Nggak harus. Apalagi di zaman betul. pandemi kemarin ya? Betul. Dan bisa meningkatkan efisiensi yang luar biasa. Misalnya kalau ada pandemi ya tentu saja sulit ya. Tapi kalau misalnya ada kemacetan, kita ada orang Makassar mau perpanjang sesuatu, tapi dianya mau mendapatkan informasi ke kantor pelayanan di Makassar, tapi dianya ada misalnya di luar Makassar, dia bisa pakai aja kacamata VR, dia bisa seolah-olah udah masuk di kantor. Jadi kayak hal gitu lagi dibangun ya. Kalau industri fashion ya itu udah kebayang ya. Iya, betul. Kita bisa melakukan display. Industri retail gitu kita masih kebayang ya. Iya. Udah ada juga yang sudah lain. Kita sudah sign dengan MOU dengan Jakarta Fashion Week. Kita bekerja sama untuk UMKM dengan kaya.id untuk supaya mereka ini nggak ketinggalan. Jadi kalau di WIR itu karena semangatnya kita buat Indonesia, kita ingin mengambil use case dari semua pilar gitu yang berguna dan bisa membangun nilai-nilai awal dari sebuah platform metaverse. Sebab buat kami kan metaverse adalah a future daripada internet interaction platform antara manusia dengan internet nih, dengan konten nih sekarang yang bentuknya udah beda, nggak hanya 2D tapi 3D itu bisa dimiliki digital asetnya. Nah itu cenderung bisa menghasilkan dua sisi, satu positif, satu negatif. Yang mau kita arahkan yang positif nih, jangan sampai sebab kalau negatif sih nggak usah diarahkan, terjadi sendiri tuh. Oh iya, aduh gue dengar ada yang udah bercerai melalui metaverse, bahkan lebih parah. Ada yang merasa ada cewek ngaku dia dilecehkan gitu. Dilecehkan secara seksual di metaverse. Online tapi mentalnya kena. Oke, jadi ini semua saya tahu benar ya. WIR itu orang kan nggak banyak tahu. WIR itu kepanjangannya apa? We Indonesians Rock. Ya, We Indonesian Rock. Ya, kita Indonesia Jaya, kita mestinya memiliki kesempatan yang sama ya, Chief ya. Sebab saya kan nggak pernah tahu saya akan dilahirkan di mana. Tahu-tahu saya terlahir sebagai orang Indonesia. Berarti saya harus syukurin dan saya sangat bangga gitu. Nah, kalau misalnya yang di atas sana kasih kesempatan saya sebagai orang Indonesia lah ya, berarti saya yakin kan yang di atas adil kan. Dan setiap negara, setiap manusia dimanapun punya kelebihan dan kekurangannya. So no complaint. Justru bersyukur dan saya pikir kita juga pasti bisa gitu. Tapi dengan cara kita dengan cara berbuat untuk Indonesia. Saya dengar WIR juga sudah akan memikirkan banyak sekali ya membantu UKM. Iya, kita part of perjalanan kita memang banyakkan proses giving di awal. Giving itu kita percaya kalau take and give udah normal. Kalau giving, give and receiving. Nah, itu ya jadi itu salah satu fondasi yang kita percaya, Chief. Jadi kita bantuin UKM, edukasi itu udah no brainer kalau buat kita. Udah dari dulu ya. Udah dari dulu. Ya, kita ingin push ke sana sebab kita percaya semakin banyak yang sejahtera atau semakin ngerti, kalau semakin banyak yang lebih sukses, dunia akan lebih baik gitu. Dan saya dengar juga WIR juga
melakukan juga hal-hal yang ada kaitannya dengan fungsi-fungsi sosial ya dilakukan oleh perusahaan ya. Iya betul. CSR ya. Betul. Jadi kita baru saja signing dengan MOU dengan salah satu perusahaan sekolah coding namanya Coding Star. Kita lagi blast beasiswa, ribuan beasiswa buat anak-anak yatim untuk supaya bisa belajar nih. Sebab kalau sekarang yang mesti dilengkapin adalah kemampuan IT kan. Yeah. Coding skill is one of the future. Ya. Makanya kita kurang banyak. Kita masih kurang ya. Dan mesti mulainya dari usia dini gitu kan. Jadi yang kita merilis atau beasiswanya itu adalah buat memang anak-anak yang masih muda gitu untuk belajar coding. Kita baru aja itu kita juga ada kerjasama dengan untuk membantu UMKM bisa masuk dan berjualan digital asetnya di platform Metaverse ini, di Metaverse yang kita bangun. Bro, kalau kita mundur ke belakang gitu ya, apa sih yang faktor kunci kesuksesan WIR sehingga begitu IPO yang menyambut banyak sekali? Saya lihat sih kita kerja bangun fundamental kali ya Chief ya. Kita deliver, kalau dilihat jejak digital ada semua kan, memang kita udah deliver 1000 plus project. 1000 plus project? Dari tahun 2009 di 20 negara. 20 negara itu. Jadi sekali lagi WIR itu kliennya itu di luar negeri banyak sekali. Banyak ya. Sekarang masih pegang Malta kita masih ada beberapa project di Eropa ya. Sekarang lagi banyak fokus kebetulan di Indonesia karena kita lagi ngerjain bikin O2O Metaverse portalnya dari online to offline ya. Buat untuk supaya nanti kalau masuk ke Metaverse platform Indonesia tuh nggak gagap gitu. Dan bisa dengan mudahnya mengerti the whole ecosystem Metaverse. Kita founder selalu ada berenam ini dari 2019 sekarang mengawali konsisten, persistence. Kita tahu tidak ada yang tidak selalu pasti bisa dilakukan dengan cara-cara yang positif dan cara-cara kreatif. Uang bukan segala-galanya. Kita selalu believe bahwa yes, when there's money is good untuk bisa accelerate, tapi kalau nggak ada itu jangan putus asa gitu kan. Jadi the IPO buat kita is another beginning sebetulnya untuk kita bisa melakukan lebih baik aja gitu. Jadi kalau dibilang successful, yes di titik itu, tapi habis itu kita nggak ngeliat lagi itu sebagai sesuatu party gitu ya. Enggak, tapi perjalanan lagi yang panjang yang harus dijalanin oleh board dan semua tim WIR untuk bisa mendeliver dan mengeksekusi project. Sekarang projectnya lagi banyak di pipeline gitu ya. Kita nggak hanya di lokal, ini di luar negeri, di mancanegara, kita sudah mulai mempersiapkan. WIR kan megang 5 IP untuk augmented reality. Betul. Kita sebagai tech company percaya banget di intellectual property. Jadi kita udah punya 5 global PCT patent di augmented reality dan aplikasinya yang kita filing di 150 negara lebih. Ya, itu juga orang nggak banyak tahu ya. Nggak banyak tahu ya. Karena nggak gampang ya untuk mendapatkan IP nggak dunia. Gampang. Dan memang one of our, bukan strategi sih, tapi cara kita kerja dari dulu adalah ya kita kerja aja gitu, kita deliver. Terus nggak punya duit buat promosi memang. Jadi kita jalan aja kerja. Ya, nggak bakar-bakar ya? Nggak. Kinerja lah yang akhirnya membuat WIR makin dipercaya. Bro Daniel, mungkin supaya penonton tahu gitu, klien kita yang paling hebat siapa? Disneyland? Apalagi? Kita Marvel? Kita pernah pegang Disney, Marvel, kita pernah pegang Presiden Campaign Nigeria. Kita pernah beberapa kali, banyak sekali FMCG brand yang saya mungkin nggak bisa sebutin, banyak sekali Chief. Myanmar juga pernah ya? Myanmar as a country kita pegang dulu sempat di brand, dan pada saat brandnya masuk kita juga pegang the first augmented reality campaign di Myanmar di sebuah mall itu 8 tahun lalu
8 tahun lalu. Yang ketika di Myanmar sendiri internetnya masih, tapi itu pengalaman yang luar biasa. Tim kita ke sana, kita pernah bikin buku augmented reality di tahun 2013-an kalau nggak salah di Barcelona, menjadikan buku AR pertama di Eropa. Lalu kita pernah bikin diundang sama Vietnam government dan Kementerian Teknologi Vietnam, didatangi oleh menterinya sendiri. Itu sekitar 10 tahun lalu, dan kita datang sendiri. Itu saya juga bingung di mana kita bisa dapatin semua kekuatan itu. Tapi saya percaya kalau kita kerja benar aja, pasti ada lah jalannya gitu. Ya, jadi luar biasa sih memang kalau lihat. Saya kan 4 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu udah mundur dari CEO jadi komisaris. Sekarang saya pikir ini yang kita harus estafetkan terus di WIR. Ya. Sekarang Michael Budi yang menjadi CEO. Ya. Yang waktu sambutan nangis. Iya, mungkin terasa beban jalannya. Ya. Jadi saya tahu persiapan yang sangat panjang. Ya. Persiapannya panjang, nggak mudah. Jadi saya melihat ini sebuah kerja keras yang diridoin, diberkatin, dan kita jalan terus aja buat Indonesia gitu. Jadi memang kalau di kita kan tidak ada tujuannya cuma satu sih. Kita mau bikin menunjukkan orang Indonesia mampu gitu. Dan itu yang juga memang sangat membanggakan ya. Dan itu saya pikir juga kenapa apresiasi dari para investor yang juga sangat bervariasi gitu ya. Demikian bagus ya. Saya pikir kan kami di luar ekspektasi kami ini mendapatkan saya merasakan gitu, kami merasakan dukungan yang luar biasa. Jadi kalau sampai di luar ekspektasi itu, kami cuma bisa ngucapin terima kasih kepada semua teman-teman investor, publik yang memberikan, sebenarnya mengukuhkan kita. Kita percaya gitu kan, ya terus didukung, sebab perjalanannya itu nggak hanya bisa sekarang, nggak bisa sendirian, dan WIR kan dibangun buat, WIR itu kalau dalam bahasa Jerman, kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya kita sama-sama, nggak ada I. Jadi ya terima kasih banyak. Gitu. Dan blessing banget ya, hari pertama IPO berapa oversubscribe-nya 200 kali. Di penawaran awal 200 kali lipat. 200 kali kalau saya nggak salah, benar. Berapa dana yang parkir orang mau beli? Wah, kalau itu saya kalau nggak salah sekitar sampai di atas 7-8 T ya, saya lupa. 7-8 T. Sekarang dalam waktu 2 mingguan sudah naik 7 kali ya, bro, sahabat gue. Terima kasih pada dukungannya dari Chief Helmi juga. Apa arti kesuksesan untuk Daniel dan teman-teman di WIR, para founder? Kalau buat saya itu sukses itu mesti orang lain. Saya mau bikin partner saya lebih sukses gitu. Jadi saya kan sama Mike, sama Jeffrey, sama semuanya lah yang ada, Jimmy. Tujuannya adalah sama seperti ayah saya suka bilang gitu. Sukses itu harus bikin adik-adik kamu lebih sukses dari kamu. Jadi itu arti sukses buat saya. Jadi sekarang kalau di WIR kita ingin bikin ya semua orang kalau bisa karyawan lebih sukses dari kita. Meskipun perjalanan-perjalanannya nggak mudah. Tapi kalau bisa kita bikin Indonesia sukses dari, kalau mikirnya orang lain dulu sukses, kitanya kan pasti sukses gitu. Jadi tujuan kami itu, dan kalau buat saya sukses tuh gitu sih. Jadi kemarin ya karena ayah suka bilangin gitu, makanya waktu IPO kami mendapat kesempatan yang luar biasa, itu undang ayah kami untuk tekan bell. Di seremonialnya. Jadi kalau lihat videonya WIR IPO itu ada di tengah tuh ada ayah kami. He's so happy ya. Ya kebanggaan buat dia, dan kan ada yang bisa dinilai sama uang, ada yang nggak bisa dinilai sama uang. Yang nggak bisa dinilai sama uang itu lebih mahal dari uang. Tapi WIR dapat dua-duanya. Iya, tapi yang nggak bisa dinilai dengan uang itu yang kami kejar. Sebab itu yang akan lebih kekal menurut saya. Mungkin ada pendapat lain, Chief. Karena orang nggak banyak tahu bahwa ayahnya Daniel dan bertiga di situ, 3 bersaudara ya. Michael sama Philip ya. Michael dengan Philip. Jadi mereka bertiga ada di WIR. Mendirikan WIR itu, ayahnya adalah salah satu pendiri Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Betul. Yang sangat bermanfaat hingga saat ini. Iya. Jadi ayah memang salah satu founder YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia. Padahal non-muslim ya? Non-muslim.
cerita dong bagaimana akhirnya justru usulnya dari sang ayah ya untuk mendirikan itu ya. Sebenarnya dulu kalau bukan, jadi itu kolaboratif sih Chief. Ya, beberapa dokter ya. Ada beberapa dokter yang saya tahu nama kayak ada Profesor Ali Maksulut, Ya. foundernya 7, yang masih yang 5 udah almarhum. Oh. Jadi tinggal 2, termasuk ayah kami yang semuanya udah sepuh. Mereka mendirikan itu untuk ya sekali lagi buat Indonesia, buat supaya Indonesia itu di dunia medical, kesehatan nggak ketinggalan, dan bangunnya edukasi. Universitasnya dulu baru masuk ke rumah sakitnya. Rumah sakit. Ya, ayah dikenal di sana Pak Yahya Wirjatmo, dipanggilnya Pak Wir atau Pak Yahya, makanya Wir itu ada sense of nama ayah juga sebetulnya. Jadi kalau ada Helmi Yahya di Wir nggak ada masalah juga ya? Kita anggap sudah sebagai keluarga. Jadi bayangin dia, ayah beliau non Muslim dan mendirikan Yarsi ya? Yarsi dan mendirikan rumah sakit Islam. Iya, salah satu foundernya Chief. Salah satu. Iya. Jadi memang kalau orang mau menolong itu kan memang tidak harus mengenal agama, memilih-milih ya. Enggak. Itu diajarkan dari ayah. Betul. Ayah suka bilang kok dulu, kita juga tanya kenapa kok bangun itu. Dia bilang, kalau you di jalan ada orang kecelakaan, lalu lintas, apapun dia bilang. Masa you tanya dulu agamamu apa? Agama di mana? Agama apa? Rumah di mana? Enggak kan, you harus bantu, dia bilang gitu. Ya udah, sesimpel itu aja, Chief. Jadi values itu sekarang menurun di Wir ya? Iya, kami coba bawa terus sih, sebab kan yang kami bangun ini yang saya coba bangun sama tim di sini, apalagi adik-adik saya, adalah sesuatu yang beyond just money gitu. Oke, beyond just money. Sebab yang sama seperti dengan tech company gitu. I think yes, money will come. Tapi a great tech company itu mesti think beyond money. Kalau menurut saya. Ya. Kalau enggak, Steve Jobs nggak bisa bikin Apple gitu kan. Betul. Bill nggak bisa bikin Microsoft-nya gitu kan. Meskipun there always be a financial attachment di situnya. Tetapi kalau semuanya hanya mikir money, so where's the difference gitu. Gitu. Itu yang diajarin oleh para penemu-penemu hebat itu ya. Mereka uang itu adalah konsekuensi ya. Betul. Saya pikir Elon pun begitu pada awalnya barangkali ya. Iya. Bayangkan aja Elon kan jual PayPal, kemudian dia langsung invest lagi, create lagi. Betul. Yang ₹1 pun dia nggak ambil gitu. Betul. Jadi bukan tujuannya mencari uang ya. Iya. Saya nggak mengatakan uang nggak penting, tetapi it has to be beyond that money gitu. Nah, There kalau kami kebetulan there should be something else. Kalau kami bawanya memang value-nya dari ayah, combine sama juga teman-teman yang lain gitu kan. Buat Indonesia nih gitu. Sama Indonesia kan negara hebat banget gitu, Chief. Iya. Kita tuh negara hebat, consume technology, dan akan menjadi teman-teman yang di startup juga hebat-hebat gitu kan. Hebat, anak-anak muda ya. Anak-anak muda mereka bikin untuk melakukan perubahan. Kita juga kalau mereka bangun, kita juga harus bangun gitu sama-sama gitu. The more people build it buat Indonesia, impact-nya akan lebih luar biasa sih. I mean, Korea bisa gitu kan. China turnaround bisa gitu kan. Ya pasti kita pun harus bisa. Kita pun bisa gitu. Sejauh ini perhatian pemerintah terhadap Wir seperti apa nih? Saya dengar udah dipanggil Menkominfo ya? Iya, banyak sekali yang mendukung kami. Kami bersyukur. Kita kan di awal masuk ke industri ini, kita nggak kenal siapa-siapa juga gitu. Tapi Kominfo salah satu yang sangat mendukung. Kami bersyukur. Juga Keminvest. Iya. Mereka sangat dukung kami, mereka undang kami, kasih kesempatan di Davos misalnya. Kominfo kasih banyak sekali bimbingan. Dan saya rasa dukungan pemerintah Indonesia sekarang sudah sangat luar biasa sih. Dan saya yakin dengan adanya perjalanan terus dukungan seperti ini, pasti banyak lagi perusahaan-perusahaan hebat, akan teknologi hebat muncul dari Indonesia untuk dunia gitu. Untuk dunia. Seperti yang Wir lakukan ya. Ya. Kemudian kan sekarang lagi NFT-an nih, lagi marak di mana-mana. Wir juga udah mulai juga. Kemarin kita membaca artikel juga sudah kesana juga ya. Kita karena kita metaverse-nya kan cuma AR, VR, AI yang bangun dunia 3D-nya, jadi kita harus kerjasama dengan blockchain-based company. Kita bukan di blockchain. Kita bukan bikin NFT, kita nggak bikin NFT, kita nggak bikin kripto. Cuma kita melihat
mulai belajar untuk berkolaborasi dengan NFT creator yang sebetulnya lebih banyak ke dunia-dunia konten dan kreatifnya gitu. Jadi kita mulai melihat a good solid NFT players gitu yang bisa kita ajak kerjasama untuk kita jajakin sejauh mana bisa memperkaya dunia metaverse misalnya, seperti itu. Ada closing statement, Daniel? Enggak, saya cuma mau ucapin terima kasih aja. Selain ke Chief, tapi juga ke semua publik Indonesia yang sudah mendukung WIR. Jadi dari WIR yang imut gitu, sekarang juga masih imut sih, gitu kan. Kita berharap dukungan-dukungan ini diberikan terus, sebab WIR ini bukan hanya miliknya, kan udah publik, jadi milik publik. Namanya juga udah listed, udah IPO. Dan terima kasih udah memvalidasi WIR dengan luar biasa. Ya terus didukung, sebab ini miliknya publik sekarang. Baik, itu wawancara saya dengan Daniel Surya, founder, chairman dari WIR, yang dalam minggu-minggu di awal-awal April hingga sekarang menjadi perbincangan, terutama di dunia-dunia investor ya. Berkali-kali menjadi top 10 top gainer ya untuk penjualan saham dengan value paling besar dan menyelip di antara para raksasa. Alhamdulillah ya, bersyukur banget. Iya, bersyukur ya. Ya, semoga ini menjadi inspirasi. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Mereka membangun mimpinya dari 12 tahun yang lalu. Ya, it takes time. Ya, jadi dan mereka membangun fundamentalnya, dipersiapkan. Ya, perusahaannya dalam keadaan selalu healthy, positif ya, dan akhirnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Saya tahu sekarang banyak anak muda yang mulai bergerak menjadi startup ya. Saran saya belajar dari Daniel Surya dan adik-adiknya dan founder-founder WIR yang lain, semuanya harus dipersiapkan. Dan saya tahu betul Daniel banyak sekali mentor-mentor yang dia libatkan. Daniel di samping kalau kemampuannya kita udah tahu skillnya, tapi Daniel dengan kehambalan luar biasa terus datang ke senior ya, ke anak muda juga dan terus belajar gitu Daniel. Iya, terus. Ya. Soalnya saya nggak pintar-pintar amat, Chief. Jadi mesti belajar terus, Chief. Ya. Jangan pernah belajar dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya di Helmi Bicara. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.